apapun pokoknya kalau kita punya kebutuhan bisa jadi bisa sama dia gitu ya. Betul, bisa satu jalur, bisa satu arah yang sama. Kalau udah begitu arahnya nanti ke depannya makin enak. Kalau ini kan udara alami nih, dari alam nih. Sebenarnya kan kipas angin alam juga coy. Iya juga sih ya. Kecuali pakai AC. Benar. Masalahnya kita biar listrik mahal ya. Iya udah semahal itu cuy. Nggak pakai Hati. AC. Hai, kita balik lagi sekarang nih. Kalian kira tadi udah kelar? Belum. Gue masih mau di sini sebentar aja. Ini sama beda talent nih. Kita ngobrol-ngobrol bentar aja sama Mr. Alfa Rizky Juliansa. Ya. Oke. Ada juga nih. Udah kita siapin juga. Kita ngobrolin apa aja nih sama Bang Alfa. Kalau menurut lu, first impression itu penting gak sih buat di lingkungan pertemanan? Cukup penting, karena kan kita harus ngelihat seberapa karakteristiknya nih orang tersebut. Kayak first impression itu tuh kita harus tahu nih orang kayak gimana dulu nih ibaratnya. Kalau misalnya bisa sefrekuensi sama kita, kan enak nanti ke depannya. Pertemanan bisa jadi jangka panjang. Kalau misalnya nggak begitu sefrekuensi, kadang susah nyatuinnya. Gitu, kayak terlalu dipaksakan. Tapi kalau sefrekuensi kan kita bakal bisa jangka panjang gitu loh temenannya. Bakal nyambung terus gitu. Apapun pokoknya kalau kita punya kebutuhan bisa jadi bisa sama dia gitu ya. Betul, bisa satu jalur, bisa satu arah yang sama. Kalau udah begitu arahnya nanti ke depannya makin enak. Bisa jadi nih, kan kita kan udah pada kerja ya kan. Kalau seakan waktu-waktu kita mau berbisnis kan bisa jadi Benar. bisnis bareng gitu kan. Benar. Atau enggak dia jadi rekanan kita gitu ya. Benar. Ya, Tinggal tentuin satu visi yang sama aja dan satu misi yang sama gitu. malah sebenarnya yang lebih kuat tuh yang begitu. Benar. Dibandingkan dari orang asing gitu ya. Benar. Ya benar-benar Penting banget. Kalau begitu sebenarnya skill yang nggak penting tapi buat lu banggain tuh apa sih sebenarnya? Kalau dari gue skill yang gak penting tapi gue banggain itu sebenarnya percaya diri sih. Kalau menurut gue ya. Di lingkungan pertemanan terutama ya. Iya, percaya diri. Bagaimanapun tampilannya ya percaya diri aja. Ya contohnya kacamata gue ini gitu. Orang pada menilai kenapa sih seorang alfa itu pakai kacamata gelap terus? Ya ini tingkat percaya diri gue, karena fun fact-nya ini kacamata tuh kacamata minus, kacamata baca. Tapi emang lensanya di dalam atau di luar ruangan itu selalu gelap. Jadi kayak kromatik gitu ya. Betul. Nah, kenapa gue mulai memakai ini dan seterusnya akan memakai ini mungkin senang aja gitu gue, karena tingkat percaya diri gue bertambah dibanding memakai kacamata minus biasa gitu. Lebih keren nggak sih sebenarnya? Kayak Lebih jadi keren. branding lu gitu nggak sih? Bener, jadi branding baru juga benar, buat benar, gue benar. Kayak gitu. pede, terus kita tampil lumayan nyentrik, jadi branding lu ke orang lain tuh kayak gampang masuk gitu ya. Betul, bisa menciptakan branding baru yang beda dari yang lain gitu, dan gampang dikenal juga jadinya, ciri-cirinya yang kayak gimana gitu. Istilah yang paling sering lu denger tapi nggak ngerti itu apa? Kalau misalnya lu lagi ngobrol nih sama temen-temen nih, sama anak-anak UPS lain dah, Ya. gitu. Yang paling lu sering denger tapi lu nggak ngerti, itu kira-kira apa sih? Yang paling gue sering denger tapi gue nggak ngerti. Coba kalau dari lu dulu deh kayak Oke. gimana? Kalau dari gue sendiri sih, gue tuh model-modelan orang yang kagak bisa nih nongkrong-nongkrong yang apa sih, nggak biasa gitu nongkrong-nongkrong secara luas di warkop. Sebenarnya kalau gue nongkrong di warkop tuh sukanya sama teman-teman OPS doang. Jadi kan lingkupnya kecil lah ya. Tapi kalau misalnya kayak Elang tadi, kayak si Iman, si Iman itu, mereka tuh kan sering nongkrong tuh, kayak, weh, awalnya gue nggak ngerti kayak cair nih, apa cair kan? Ternyata gaji gitu kan. Terus yang paling sering juga tuh kayak, weh, ayolah, ayo, gas, kayak mampir gitu. Gue kira mampirnya mampir kemana, ternyata nongkrong gitu. Jadi lebih ke arah yang sifatnya tuh pengajak kok, ngajak gitu lah. Kalau gue mungkin ada beberapa ya, Cok. Salah satunya paling kalau lagi bahas soal apa ya, yang gue inget paling soal, biasa kita bahas apa aja sih? Kayak keuangan.
Belum lama ini ya kayak Iya, keuangan, belum lama gitu. ini kita bahas keuangan kan, mulai dari investasi atau trading. Nah, itu emang awal-awal gue kurang ngerti, tapi entah mengapa perlahan-lahan gue juga mulai tertarik untuk membahas itu, untuk ikut nimbrung membahas itu, karena emang kan itu salah satu pembahasan yang bagus juga di masa depan, ya kan? Bukan di masa depan aja, di saat ini juga kita kalau membahas itu termasuk pembahasan positif lah, gitu. Iya benar Paling itu sih kalau dari gue. Karena banyak istilah di keuangan tuh yang aneh sebenarnya ya. Benar. Nggak umum gitu sebenarnya ya. Kayak apa lobby terus power buying gitu-gitu Benar, ya. benar. Iya, benar nggak umum sih. Nah, ya banyak sebenarnya tapi lambat laun karena orang OPS itu unik-unik, lama-lama jadi ngerti juga ya. Benar. Semua kan saling menyatukan kalau di Nah, OPS. benar. Gitu. Itu visi kita. Nah, kalau lu nih ya, sebenarnya lebih prefer liburan jalan-jalan atau rebahan seharian di rumah? Kalau gua kalau ini sifatnya gue tentatif. Tentatif, oke. Benar. Karena kalau lagi bener-bener capek banget atau lagi nggak mood untuk keluar, libur kadang lebih enak dipakai untuk seharian di rumah. Berbanyak sama orang rumah, bantu orang rumah. Kalau misalnya lagi luang mungkin gua hibernasi tidurnya ya kan. Tapi kalau emang gue lagi pengen sesekali keluar, ya gue pengen gitu. Contohnya kayak hari ini kita lagi liburan pantai gitu. Lagi cari mau suasana baru. Iya, gitu ya. cari suasana baru, cari nuansa baru, cari angin baru lah ibaratnya kayak gini lagi cepat nih kayak gitu. Karena pengap juga kalau di kamar terus. Benar. Udaranya itu aja tuh dari kipas angin. Kalau ini kan udara alami nih dari alam nih. Sebenarnya kan kipas angin alam juga, coy. Iya juga sih ya. Kecuali pakai AC. Benar. Masalahnya kita biar listrik mahal ya. Iya udah semahal itu cuy. Nggak pakai Hati-hati, AC cuy. jadinya. Kalau gue sendiri sih sebenarnya nggak tahu kenapa ya akhir-akhir ini kayak libur-liburan akhir-akhir ini gue seneng keluar-keluar. Mungkin karena dari gue punya duit. Jadi kalau gue punya duit biasanya gue bakal keluar. Tapi kalau misalnya lagi nggak punya duit ya mendingan di rumah gitu kan. Benar. Sama sih hampir semua orang juga begitu. Hampir semua orang juga begitu. Kalau lagi ada duit ya kalau bisa keluar kita keluar, cari nuansa baru, cari apa alam baru lah. Cari kenyamanan baru di luar. Tapi kalau emang nggak ada, ya lebih baik di rumah. Iya, gitu. benar. Orang tua juga pasti bakal menyarankan begitu. Nggak usah maksain kalau nggak ada duit. Nggak usah maksain gitu kan. Pasti begitu. Ya, gitulah ya. Namanya hidup udah mau setengah abad. Setengah abad juga lah. Emang kita belum mau setengah abad ya? Belum setengah abad? Enggak, belum. Setengah abad mah 50 tahun, coy. Oh iya, berarti seperempat ya? Seperempat abad. Seperempat abad. Benar-benar, seperempat abad. Lagi masa-masa powernya sebenarnya. Iya. Cuma adalah masa dimana kita kayak kehilangan arah, perlu temen. Betul. Gitu. Emang lagi masa-masanya kita menentukan jati diri sih di umur-umur segini. Kita menentukan mau jadi apa. Tapi beruntungnya kita bersatu seperti ini dengan adanya OPS ini, kan kita saling melengkapi satu sama lain. Karena kita saling memberi saran satu sama lain, lebih cocoknya kemana. Atau kita mungkin punya visi dan misi yang sama ke depannya, kita bisa lanjutkan gitu. Betul. Oke, kayaknya segini dulu aja ya. Siap. Karena angin udah kenceng, Bener. dikit lagi bongkaran merak udah pada keluar. Betul. Takut macet di lingkar dalam, jadi kita udahan aja. Oke, see ya.